Pernah enggak rekan-rekan mendengar polemik yang klasik lah? Kok pendeta kok bukan full timer ya? Kok pendeta masih ada pekerjaan ini dan itu? Kok kelihatannya tidak tepat begitu ya? Nah, sehingga yang pendeta yang bekerja juga nyinyirin itu pendeta-pendeta yang tidak bekerja. Oh, dasar pendeta pemalas, hanya menunggu belas kasihan dari orang, mengambil kolekte, mengambil persepuluhan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita coba membahas ya, apakah jadi pendeta atau gembala sidang itu apakah salah kalau dia bekerja, atau apakah lebih rohani kalau dia tidak bekerja? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah nats firman Tuhan ini. Setiap kali kita menganalisa dan membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan untuk menjadi pedoman hidup, untuk mengambil keputusan atau decision making, maka yang harus kita jadikan patron itu haruslah firman Allah. Kita harus sepakat dulu. Jadi, jangan melampaui yang tertulis. Apa maksud ayat ini? Jangan kita melampaui yang tertulis. Artinya, jadikan firman Allah menjadi otoritas tertinggi. Harus sepakat dulu di situ. Jangan kita jadikan apa kata opung kita menjadi patron. Jangan. Kita harus sepakat. Kalau enggak nanti debat kusir. Jangan kita jadikan apa kata pendeta senior. Enggak boleh. Pendeta senior bisa keliru, opung kita bisa salah. Kita harus sepakat dulu bahwa jangan melampaui yang tertulis, jangan melebih-lebihkan gitu. Jadi segala sesuatu yang lebih dari firman Allah, maka itu berpotensi tidak tepat. Nah, maka kita sekarang kembali ke Alkitab dulu. Kita menemukan di dalam Alkitab, petani itu makan dari hasil panennya. Prajurit itu makan dari gaji yang diberikan tuannya. Seorang imam itu makan dari rumah Tuhan. Nah, itu prinsip Alkitab semuanya. Petani makan dari panennya, prajurit makan dari gaji yang diberikan oleh tuannya atau komandannya, dan seorang imam, dia mendapat penghidupan dari bait Allah. Clear. Nah, sekarang, jadi kalau ada hamba Tuhan itu penghidupannya atau makannya itu berdasarkan perolehan yang dihasilkan atau yang dikumpulkan oleh umat di dalam rumah Tuhan, tidak ada yang salah dengan itu. Saya tidak sedang berbicara bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk perbendaharaan yang ada di rumah Tuhan. Itu bisa bentuk persembahan, bisa berbentuk ucapan syukur, bahkan persembahan persepuluhan yang dibawa ke rumah Allah menurut Maleakhi 3 ayat 10 itu, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Maksudnya supaya para imam-imam yang hidup di sana itu bisa makan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain. Jadi artinya, pekerjaan di dalam rumah Tuhan atau pendeta atau gembala itu wajib untuk disupport. Wajib mereka bisa makan dari hasil pelayanannya. Itu prinsipnya. Jadi mereka, para hamba-hamba Tuhan, para gembala atau pendeta itu, mereka memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari rumah Tuhan. Ya, persembahan ke rumah Tuhan tentu ada banyak ya, ada banyak sumbernya, kita tidak bicara itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Alkitab juga kita akan menemukan salah satu contoh adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menyebutkan, aku punya hak sebagai rasul itu menerima sesuatu yang jasmani dari jemaat. Itu biasa, karena aku pun sudah memberikan yang rohani. Berlebihankah kalau aku mendapatkan yang jasmani? Nggak berlebihan, karena firman Allah mengatakan orang yang bekerja dalam pelayanannya dari Injil, maka hidup dari Injil. Tapi mengapa Paulus bekerja? Membuat tenda. Mengapa dia menghidupi dirinya bukan sesuatu yang didapatkan dari pemberian orang? Mengapa? Pertanyaannya adalah dijawab di dalam nats ini. Dia bilang, aku tidak menggunakan hakku. Haknya hamba Tuhan apa? Memperoleh penghidupan yang layak dari hasil pelayanannya. Tetapi Paulus tidak mau menggunakan hak itu. Ya terserah kita lah. Kalau kita tidak mau menggunakan hak itu, ya terserah yang punya hak. Nah, persoalannya bagaimana dia hidup. Nah, penghidupannya dia lakukan dengan cara tent maker, atau yang kita sebut menjadi pembuat tenda. Dia buka usaha kecil,
usaha untuk membuat tenda lalu kemudian dijual. Itulah yang menghidupi dirinya dan menghidupi kawan-kawan sepelayanannya. Jadi, apakah Paulus tidak rohani atau kurang rohani? Wah, kita jangan berlebihan. Saya udah bilang tadi di awal, apa yang tertulis jangan kita lebih-lebihkan. Jangan kita lampaui, maksud saya. Yang tertulis jangan kita lampaui. Paulus punya hak, seperti juga pekerja-pekerja Injil yang lain menerima upah, tapi dia tidak menggunakan haknya. Tidak apa-apa. Lalu dia menghidupi dirinya dengan usaha yang tidak mengganggu pelayanannya. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi, kalau ada hamba Tuhan, satu, tidak mau menggunakan haknya. Yang kedua, ada juga kasus-kasus tertentu di mana jemaat itu seperti jemaat yang ada di Makedonia, jemaat-jemaat yang miskin, yang tidak mampu mensupport kehidupan si hamba Tuhannya. Ya jangan dipaksakan. Itu seperti memerah susu domba, diperah terus, sudah kurus, yang keluar darah. Nah, si pendeta, si hamba Tuhan, bisa saja dia tidak menuntut hak itu. Kalau dituntut pun tidak bisa ada yang dituntut. Karena jemaat juga masih dalam kondisi ekonomi yang lemah. Ya kan kita bisa melakukan usaha. Tidak salah, karena tidak melampaui yang tertulis. Ada kasus rasul juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak bersalah selama itu kita kerjakan untuk mensupport, mendukung supaya perut kita penuh, kita berdiri di mimbar melayani Tuhan bisa sehat, anak-anak kita bisa sekolah, bisa kuliah, dari pendapatan yang kita dapatkan, pendapatan yang baik yang kita dapatkan, tentu itu tidak melampaui yang tertulis. Nah, kiranya Tuhan tolong kita, jika saudara-saudara mendapat penghidupan, menerima persembahan, persepuluhan, persembahan syukur dari jemaat, terpujilah Tuhan, gunakanlah uang itu secara bertanggung jawab. Tetapi jika saudara seorang pengusaha atau punya skill yang lain, mencari nafkah di luar pelayanan pekerjaan Tuhan yang tidak mengganggu pelayanan, jangan sombong dan merendahkan orang yang menerima penghidupan dari persembahan. Sebaliknya, yang mengatakan dirinya, tanda petik full time, tidak bekerja di luar hanya menerima persembahan dari rumah Tuhan, juga tidak boleh menyalahkan. Kalau begitu Anda menyalahkan orang, pengusaha atau hamba Tuhan yang punya usaha lain, lalu menyalahkannya, maka saudara melampaui yang tertulis. Tuhan memberkati.